3, 2, 1. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Sigit. Hari ini aku lagi ada di studionya Mas Andri, ditemani ada sama Dani juga. Tadi kami habis ada kegiatan bakti sosial dengan beberapa komunitas dan organisasi di Malang Raya. Tepatnya tadi kegiatannya ada di Desa Bulukerto, Batu. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, dengan dua rekan saya kanan kiri ini dari komunitas YouTuber Malang. Gimana kelanjutannya? Yuk ikutin videonya sampai habis. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Nanti kita main jawab pertanyaan. Gantian nanti ada dari Andri dulu, terus nanti dari Dani juga. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa hal yang bikin kalian tetap semangat buat bikin konten? Dari Dani dulu deh. Silakan. Yang membuatku semangat ya kalau bikin konten tuh karena apa? Ada satu sosok inspirasi yang menurutku ini membuat aku jadi percaya diri. Jadi membuat aku akhirnya semakin semangat gitu loh kalau bikin konten, karena ada satu sosok inspirasi yang bagiku tuh bikin semangat gitu loh. Ya. Kalau boleh tahu siapa inspirasinya? Kalau YouTube sih Yudi Sardana, tapi kalau violin itu Bon. Violin Bon ya? Iya, Bon. Karena ada sosok inspiratif itu, akhirnya kamu tetap semangat untuk oke, siap. Oke, itu tadi jawaban dari Dani. Langsung aja pertanyaan yang sama kita lontarkan ke Andri. Apa alasan yang bikin kamu tetap semangat bikin konten? Oke, alasanku pertama karena udah hobi di videografi. Jadi ya karena hobi dan passion, selagi ngelakuin hobi itu tadi dikontenin gitu. Ada lagi? Nggak ada, hobi. Udah passionnya di videografi, jadi sekalian konten. Siap. Good answer. Kita move on ke pertanyaan kedua. Sebelum pertanyaan kedua, kan kita nih ada di satu bendera yang sama lah istilahnya, di satu komunitas YouTuber Malang. Berkaitan dengan hal itu, apa hal yang kalian syukuri bisa gabung di komunitas, terutama di komunitas YouTuber Malang? Pertama, aku gabung di komunitas ini banyak sekali manfaat ya. Dari dulu aku yang orangnya agak malu-malu, jadi sedikit improvisasi. Karena di komunitas kita dipaksa buat untuk berani ngomong di depan orang banyak. Setiap kopdar kita juga wajib perkenalan ya. Jadi kita dipaksa buat ngomong gitu loh. Meskipun kita ragu, gak apa-apa. Semuanya pasti akan menghargai. Kalau kita pertama ngomong di tempat umum pasti akan gagap lah istilahnya. Tapi setelah kopdar beberapa waktu dan dilatih terus, itu sangat bermanfaat sekali untuk public speaking kita ke depannya. Selain public speaking, apa hal yang kamu syukuri di komunitas? Relasi sih, banyak job-job dari teman-teman di YouTuber Malang juga. Dan ilmu tentang videografi dan lain-lain. Dan konten dan segala macam. Itu dari Andri. Pertanyaan yang sama, apa Dan tentang komunitas yang kamu syukuri? Karena kan aku juga di komunitas ini kan juga banyak teman ya. Karena sebenarnya jawabannya hampir sama sih kayak Mas Andri tadi. Awal-awal sih orangnya aku pemalu ya, nggak suka banyak bicara. Tapi akhirnya mulai keterbukaan gitu, mulai akrab satu persatu itu juga. Jadi mulai apa? Ya udah mulai pede, jadi udah mulai ada keakraban. Dan aku nganggap kalau di komunitas ini kita merasa kayak kekeluargaan tuh bener-bener nyata banget gitu loh. Jawabannya lumayan mewakili, sangat mewakili malah. Oke, siap. Sebelum move on to the next question, jadi tadi kayaknya lupa perkenalan singkat. Si Andri ini anggota di YouTuber Malang. Kontennya fokusnya lebih ke arah cinematic traveling. Jalan-jalan. Bikin video-video yang film kayak sudah ya. Yang sinematografinya diperhatikan banget intinya. Kalau Dani ini dia bikin kontennya lebih fokus yang ada hubungannya sama musik dan violin. Iya betul, violin. Oke, siap. Next, pertanyaan selanjutnya. Ketika kalian dihadapkan oleh kondisi yang nggak enak atau lagi ngedown, kan pasti pernah tuh kita lagi
awalnya semangat terus tiba-tiba ngedown terus kayak hilang harapan dan segala macam. Apa sih cara kalian atau gimana sih cara kalian buat bangkit dari keterpurukan itu? Waduh, ini agak filosofis tapi gak apa-apa. Boleh deh. Dari dulu deh. Iya. Jadi kalau aku sih ya, kalau misalkan kayak keterpurukan itu kayak down itu ya bener pernah ngerasain juga, karena pernah juga sampai hampir mau nutup channel tuh, jujur pernah aku lakuin itu. Terus akhirnya aku mulai memotivasi dengan diriku, motivasi diriku dengan ya aku kayak juga sempat curhat sama salah satu personil dari Bon itu. Aku pernah curhat dan ya itu akhirnya mereka jawab gitu, dan mereka jawabnya itu pakai 2 bahasa, aku inget, Inggris sama Indonesia. Jadi aku itu yang membuat akhirnya aku jadi semangat lagi untuk aku ngonten. Dan di samping itu juga kan aku kan violin itu kan juga agak mudah ya. Kalau violin itu kan memang alat musik yang sangat susah itu. Jadi ya aku motivasinya adalah aku sering dengerin lagunya Bon. Jadi dengerin tiap hari lagunya Bon itu yang membuat aku akhirnya termotivasi. Ya pernah juga kayak dikritik, kalau dikritik itu udah pasti, sampai dikritik yang sampai ngetawain itu pernah juga di komentar YouTube, di kontenku tuh pernah ada yang kritiknya tuh sampai tajam, dan itu membuat aku down. Tapi aku kembali ke diriku sesuai dengan komitmenku di awal itu, Dani Violin ini kedepannya harus gimana. Jadi aku akhirnya memutuskan tetap aku harus menjalankan sesuai komitmenku, nggak peduli orang mau bilang aku apa atau apa, itu aku nggak peduli. Oke. Terus ini kalau misalkan ini kalau misalkan cara menghadapi keterpurukan dalam hal general, nggak harus yang hubungannya sama konten, gimana? Maksudnya secara general kan kita pasti pernah nge-down, tapi bukan dalam hal konten, tapi lebih ke apa kayak menghadapi tantangan hidup dan segala macam. Kamu Kalau tantangan kalau kayak gitu sih biasanya sih ya paling banyak sih mendekatkan diri sama Tuhan itu. Terus curhat juga sama temen yang artinya dia bisa diajak percaya, yang bisa menjaga rahasia kita betul-betul itu. Ya itu ya, oke. Thank you Dani buat jawabannya, keren. Kalau Andri gimana Andri? Cara menghadapi atau bangkit dari keterpurukan, entah dalam hal bikin konten atau hal-hal lain dalam hidup yang ada di personal kamu sendiri? Kalau konten aku lebih ke ini sih, lihat video-video lama, karena aku kan traveling. Jadi setiap traveling itu kayak ada memori tersendiri gitu. Jadi lihat video bareng teman-teman yang lama-lama itu bikin aku semangat lagi untuk buat konten gitu. Jadi misal lagi malas bikin konten, aku lihat video-video yang lama kayak termotivasi lagi buat bikin konten bareng teman-teman. Untuk kehidupan lebih general. Iya sih. Kalau general cari mentor. Siap bosku. Iya, cari mentor. Untuk saat ini sih masih beberapa curhat ke ya teman-teman sekitar YouTube Malang juga sih, soal kehidupan, masa depan dan lain-lainnya. Oke, siap. Luar biasa obrolan singkat kali ini, semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton, terutama buat kita yang di sini juga bisa jadi refleksi diri juga. Oke. Buat teman-teman nanti silahkan juga bisa kunjungi Instagram dan YouTube-nya Andri, dan juga Instagram dan YouTube-nya Dani. Nanti ada di caption di bawah. Oke, itu aja teman-teman. Tetap semangat, always positive thinking and keep moving. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you. Mantap.